Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Afiatul Mahfudzoh, NPM 2010303020 dari kelas A Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sidar. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LKPD ekosistem. Nah, sebelumnya dalam LKPD itu yang pertama saya susun adalah pendahuluan. Pendahuluannya, pernahkah kalian melihat keadaan sawah? Ketika berada di sawah, kalian akan melihat pemandangan hijau yang terbentang luas. Terdengar suara kicauan burung yang mencari makan, juga sejuknya hembusan angin. Di sawah, kadang ditemukan seekor ular yang memangsa tikus. Hal tersebut dapat menguntungkan petani karena dapat mengurangi salah satu hal yang dapat merusak padi. Tak jarang, ular juga memakan katak. Aliran air sungai yang menuju sawah membuat banyak organisme air tawar seperti ikan kecil maupun keong hidup di sawah. Sawah yang dialiri air bersifat lembab sehingga cocok untuk kehidupan cacing tanah dan mikroorganisme pengurai. Cacing tanah memanfaatkan sampah-sampah organik menjadi zat-zat yang lebih kecil, sementara mikroorganisme menguraikan zat-zat tersebut menjadi nutrisi tanah. Nah, nutrisi sangat diperlukan untuk kesuburan tanah dan berefek positif bagi pertumbuhan padi. Selain tanaman padi, di sawah juga ditemukan berbagai jenis rumput liar. Tanaman tersebut perlu dibersihkan oleh petani karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Nah, pada praktikum ini memerlukan alat dan bahan, yaitu patok, sawah atau lahan luas yang terdapat berbagai macam hewan dan tumbuhan, ada lup dan alat tulis. Prosedur yang harus dijalankan yaitu tiap kelompok boleh melakukan pengamatan yang sama. Gunakan alat dan bahan yang disediakan untuk mempermudah pengamatan. Catat hasil pengamatan dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian guru menyiapkan tabel data yang nantinya harus diselesaikan oleh peserta didik. Nah, untuk tabel hasil pengamatan ekosistem yang pertama itu menentukan komponen abiotik dan biotik dan komponen abiotik. Nah, bisa dilihat dalam tabel. Jadi, misal siswa menemukan komponen biotik berupa apa, nanti ditulis jumlah berapa, kemudian komponen abiotik juga sama. Kemudian yang kedua, menentukan komponen ekosistem dan tingkatannya. Misal padi sebagai produsen dan sebagainya. Nah, setelah peserta didik selesai mengisi tabel data, kemudian langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pengolahan data tersebut meliputi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi atau diselesaikan oleh peserta didik. Yang saya buat di sini ada jelaskan fungsi macam-macam komponen ekosistem, apa perbedaan dari berbagai tingkatan, bagaimana komponen biotik dan abiotik yang kalian temukan, buatlah kesimpulan dari data pengamatan yang dilakukan. Nah, setelah selesai membuat satu LKPD, dari saya untuk RPP saya itu adalah LKPD praktikum. Selanjutnya tetap disertakan RPP yang sudah saya buat. Untuk RPP sama, terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, ada indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, pendekatan model dan metode pembelajaran, ada penilaian, dan ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian setelah langkah-langkah pembelajaran terselesaikan, terdapat juga penilaian proses dan hasil belajar. Nah, dalam penilaian proses ini digunakan untuk menganalisis capaian belajar dari siswa. Apakah siswa telah memahami atas materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang terakhir ada media
alat dan sumber belajar. Yang pertama, media. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah gambar ekosistem. Jadi nanti mungkin ditampilkan dalam LCD dan proyektor, ada ekosistem yang sedang berjalan. Ini bisa dalam bentuk animasi, video pembelajaran ataupun yang lainnya. Kemudian untuk alat sendiri seperti yang di atas sudah saya jelaskan, berupa patok, sawah atau lahan luas yang terdapat berbagai macam hewan dan tumbuhan, lup dan juga alat tulis. Nah, yang terakhir, sumber belajar yang digunakan adalah textbook siswa kelas 7 semester 1 dan lembar kerja yang ada dalam buku paket. Sekian pemaparan LKPD yang saya rancang. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.